Siksa kubur berasal dari siksa dubur. Di dalam film Siksa Kubur ada tokoh utama yaitu Sita dan Adil. Kali ini aku akan ngebahas sosok Adil, terutama mengenai efek pelecehan seksual yang dialami oleh tokoh Adil. Saat sekolah, Adil pernah dilecehkan oleh Pak Wahyu. Dalam hubungan pernikahannya, Adil diusir sama istrinya karena tidak memberikan nafkah batin, malah bergaul sesama mayat, kata istrinya. Adil berprofesi sebagai pemandi jenazah. Saat Adil memandikan jenazah, ia membersihkan dan lebih fokus ke alat kelamin jenazah. Beberapa kali Adil muntah dan dihantui oleh jenazah yang pernah dimandikannya. Adil yang pernah jadi korban pelecehan seksual saat dia dewasa, ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Ia melampiaskannya pada sosok yang tidak berdaya, yaitu mayat. Hal ini bisa disebut microseksual. Itu seseorang yang melakukan hubungan seksual kepada orang yang tidak berdaya, orang yang lebih kecil, atau orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, dia anggap orang ini tidak bisa melakukan apa-apa. Trauma yang Adil alami itu memiliki dampak jangka panjang. Adil atau orang yang pernah mengalami hal tersebut memiliki trauma secara seksual, rasa tidak berdaya atau powerlessness. Nah, Adil powerless kan? Secara psikis bisa menimbulkan jijik pada diri sendiri, ketagihan ingin melakukannya lagi, dan ingin balas dendam. Jika terjadi pelecehan seksual dan penanganan tidak serius, maka akan berdampak pada kehidupan sosial si korban. Yes, penanganan dari Adil ini tidak serius. Baiknya, pada kasus pelecehan seksual, ada perhatian besar dari keluarga, dari masyarakat, bahkan negara. Wow, dalam memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual itu harus ada sistem khusus. Misalnya pada anak-anak sebelumnya anak diajarkan untuk mengenal bagian tubuhnya dan tubuh yang dianggap sensitif. Contoh, ada yang ingin menyentuh bagian sensitif, diajarkan sentuhan baik dan sentuhan tidak baik. Mengajarkan pada anak apa yang harus dilakukan ketika berpapasan atau menemui pelaku pelecehan seksual. Misalnya berkata tidak, berteriak, berlari, atau langsung melapor mengadu pada orang tua, guru, atau ada orang yang dapat dipercaya. Yes, itu harus diterapkan sejak anak usia dini. Korban pelecehan seksual cenderung memendam rasa benci, rasa tidak berharga dirinya, rasa dirinya sebagai objek seksual dari orang lain, overprotective, minat seks rendah, bahkan gak percaya sama yang namanya cinta. Pelaku pelecehan seksual bisa dari luar keluarga, bisa juga dari keluarga terdekat, bisa juga dari keluarga inti. Serem ya. Korban akan merasa cemas yang berlebihan, sulit bergaul, rasa bersalah, coba untuk bunuh diri, bahkan bisa jadi penyimpangan seksual. Harapan dari korban pelecehan seksual adalah dapat dukungan penuh dari sosial, dapat bantuan dari pihak profesional, tidak ada korban lagi, pelaku mendapat balasan setimpal. Korban juga berharap supaya bisa melapor dengan aman dan setelah melapor mendapat keadilan. Jadi si pelaku diberikan efek jera dan mengakui kesalahannya, sadar kalau itu adalah kesalahan. Oh iya, pelaku juga bisa jadi korban di masa lalunya. Ini seperti mata rantai yang harus dicegah. Tapi gimana ya kalau pihak sekolah malah melindungi pelaku? Mereka tahu pelakunya tapi malah melindungi. Tahu, tapi nggak mau di-up ya, karena pelaku punya jabatan tinggi, pelaku punya uang banyak, pelaku punya kekuasaan di mana-mana. Wah. Nah, lalu siapakah Ismail? Pak Joko Anwar bilang kalau Ismail itu adalah something, bukan someone. Apakah itu adalah Pak Wahyu waktu masih kecil? Apakah itu adalah Sita, sosok maskulin yang ada di dalam diri Sita? Masih tanda tanya besar sih.